Salam menjajah, Nandi Bapak Tunara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Oke pemirsa, petang ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa ya. Berhubung karena pemirsa banyak yang menanya, Sri nanti pulang ke Indonesia plannya bagaimana? Sri apa rancangan kalau udah tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi hari ini saya share lah plan pertama yang akan saya lakukan bila kami dah confirm pindah ke Indonesia ataupun bila kami dah start menetap di Indonesia pemirsa ya. Plan saya itu adalah saya akan urus dulu visa untuk suami saya pemirsa ya. Jadi kemarin kan kita udah pergi ke kedutaan. Oh my goodness. Sudah berak kam nakku? Bau kali? Main-main pula tehnya. Oke, plan bersama saya akan urus dulu izin tinggal untuk anak-anak saya dan suami saya pemirsa. Namanya kalau macam saya yang bawa suami saya ke negara saya, ya itu akan menjadi tugas saya untuk mengurus segala dokumennya. Sebab apa? Sebab saya yang lebih tahu di negara saya. Kalau di sini kan suami saya itu yang uruskan untuk saya ya. Nah kalau untuk di Indonesia nanti kemungkinan akan kebanyakannya saya yang akan ambil tindakan begitu pemirsa. Jadi kemarin kita udah pergi ke kedutaan. Jadi saya bilang gini, boleh tak nanti sebelum pergi ke Indonesia, sebab saya mau tinggal di Indonesia dalam masa yang lama saya bilang. Jadi suami dan anak saya ini warga negara Malaysia. Jadi boleh saya uruskan di sini visa 3 bulan untuk suami saya. Jadi kata pihak kedutaan katanya begini, boleh saja minta di airport tempat kamu berlepas katanya. Jadi bisa minta di airport itu nanti macam 1 bulan dia bagi. Lepas tu nanti boleh lagi minta 1 bulan dia cakap. Kan 2 bulan, lepas tu boleh lagi minta 1 bulan. Itu macam dia cakap pemirsa. Agak ribet juga sebenarnya. Cuman saya bilang nggak bisa ambil di sini. Saya bilang katanya boleh saja asalkan syarat-syaratnya semua lengkap. Dan kemarin udah dibagi juga syarat-syaratnya pemirsa. Untuk yang bilang itu boleh uruskan afidavit untuk anak pemirsa. Jadi kemarin kami tuh udah bersembang dengan pihak kedutaan tuh yang saya tidak boleh ceritakan di sini ya, karena pihak kedutaan bilang jangan informkan kepada siapa. Jadi kemungkinan saya juga akan uruskan visa untuk anak saya pemirsa ya. Karena kenapa saya buat visa untuk anak saya? Karena saya mikir ke depan dalam jangka waktu yang lama. Karena pribadi saya tidak ada niat mengganti kewarganegaraan anak saya pemirsa. Walaupun sebenarnya pokoknya ada sisi negatifnya lah yang saya tidak bisa infokan kepada kalian. Yang warga Indonesia tuh yang mau bawa anak ke Indonesia dalam waktu yang lama, tapi masih bukan gimana ya, tapi mau mempertahankan kewarganegaraan anak yang kewarganegaraan itu kewarganegaraan Malaysia. Saya sarankan tidak usah pakai afidavit lah. Tapi kalau memang kita mau bertahan dan tidak ada keinginan lagi untuk kembali ke sini dan mungkin perencanaan Anda juga memang anak akan menjadi warga negara Indonesia, boleh saja, tidak ada masalah ya. Saya tidak boleh share di sini, kalian boleh pergi ke kedutaan sendiri, tanyakan langsung pemirsa. Oke. Jadi setelah saya mengurus visa untuk suami saya, langkah seterusnya itu adalah pemirsa, saya akan urus sekolah anak saya pemirsa. Bau ya kan? Oke, sampai di mana tadi cerita kita pemirsa? Jadi saya akan urus sekolah anak saya ya. Kebetulan tuh kalau bulan 7 start sekolah baru, 8, 9 maybe dia awal bulan 10 akan start sekolah kan. Jadi bulan 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Bulan 1 nanti mereka udah ikut ujian gitu. Jadi nggak mau terlalu lama anak saya ketinggalan pelajaran sekolah nanti di Indonesia pemirsa. Itulah dia hal paling penting yang akan saya urus di sana pemirsa ya. Kemudian saya ada plan, sebenarnya kemarin kita udah diskusi dengan tukang. Saya mau membuat kanopi di depan rumah saya dan di belakang. Jadi saya mau teruskan pembuatan rumah. Saya mau buat dapur terbuka saya pemirsa. Jadi untuk kanopi depan dan belakang, hari itu kita ada bincang dengan yang memasang grill saya. Kebetulan untuk masang kanopi mereka juga ambil project gitu. Jadi makanya saya bilang saya bersyukur sekali lah dikelilingi orang-orang yang baik, saya bilang pemirsa. Jadi untuk kanopi depan dengan belakang sahaja ya, tidak termasuk samping. Mereka meminta kemarin
65 juta pemirsa, 65 juta dia bagi bonus, yaitu tangki air saya nanti dia akan kasih kanopi juga tutup gitu pemirsa. Jadi saya bincangkan kepada adik saya lah gitu. Jadi saya pemirsa nggak tahu-tahu apa-apa ya di kampung saya karena saya lamanya tuh tinggalnya di sini. Jadi bagaimana di sana pasarannya bagaimana itu semua saya tidak tahu. Jadi saya tanya adik saya bilang begini, "Dek, ini kanopi depan dengan belakang dia minta 65 juta. 65 juta itu sekitar 22 ribuan, 21.500 lah kayak gitu pemirsa." Jadi kata adik saya, mahal juga itulah, wah. Biasa tak sampai macam tuh, tapi tak apa, nanti kita bincangkan dulu pada tukang katanya gitu. Jadi saya tanya tukang, kemarin datang tukang ke rumah mengukur semua di depan, di belakang, di samping pun kita akan pasang kanopi. Katanya untuk kanopi mereka hanya minta 49 juta pemirsa. Saya sampai tanya kali itu, saya bilang sudah betul itu Kila, saya katanya sudah, kamu tak rugi Kila, tak, oke, saya tak mau lagi macam yang sudah-sudah ini nanti pening kepala kita, saya bilang tak, udah tak rugi, dia cakap oke. Lepas tu nanti selesai pasang kanopi, saya mau bahagian depan rumah saya tuh diletak batu, apa namanya itu, entah apa namanya, pokoknya gitulah, mau letak batu semua pemirsa di samping dan di depan rumah pemirsa, karena di bagian belakang kita nanti akan buat dapur. Oke, saya juga banyak planning saya kan, saya juga mau buat pagar keliling rumah saya pemirsa. Cuman saya tak naikkan batu macam plan pertama saya itu, saya mau naikkan batu itu tinggi, tapi ini enggak lah. Jadi saya akan buat batu paras pinggang, paras kita macam ini di sini pemirsa, di sini. Nampak, sini saya saja. Paras itu saja saya akan membuat batu, and then ke atasnya nanti saya akan pasang macam pagar. Jadi di jembatan pun nanti, di jembatan itu pun nanti kita akan pasang pintu pagar, pintu gerbangnya lah saya bilang. Nah, kira-kira seperti inilah pagar plan saya dengan suami saya dan kami sudah bincangkan pemirsa. Tapi untuk pembuatan dapur di luar dengan pagar keliling rumah tuh belum dihitung. Katanya kita buat kanopinya dulu, karena uang kanopinya aja dulu bagi katanya pemirsa. Cuman masalahnya di sini adalah pemirsa, saya ada duit di luar itu ya, makanya kemarin saya buat video saya juga, kalian jangan terlalu inilah kalau meminjamkan kepada family itu tengok situasinya juga pemirsa ya. Saya ini meminjamkan duit itu agak banyak juga, berpuluh juta, tapi sudah lari dari perjanjian gitu pemirsa. Cuman udah dijanjikan lagi akan dibayar secepatnya lah gitu pemirsa. Jadi nggak bisa dijalankan plan saya dengan suami saya terkendali pada dana. Sebenarnya kita udah siapkan dana ini, cuman ya begitulah, uang kalau udah di tangan orang tuh bukan uang kita lagi, betul tak? Jadi saya bilang sama suami saya tuh kita kena bercakap juga lembut-lembut ya kan, jangan bagi orang sakit hati. Yang tadinya tuh dia mau bayar karena udah sakit hati, lantaklah saya tak mau bayar, apa dia mau buat gitu ya kan. Jadi sudah terkendala, mungkin, tapi akan dibuat dalam bulan 9 ini juga lah. Tapi bila saya tidak tahu, mungkin nanti kalian boleh update lagi di channel adik saya. Kami juga akan pulang, jadi mungkin pembangunannya nanti saya juga boleh melihatnya secara langsung pemirsa. Jadi itulah dia plan-plan yang ada di kepala otak saya ini yang ingin saya buat. First saya tinggal di Indonesia nanti pemirsa. Dan selebihnya pasang CCTV atau isi rumah ini itu semua mungkin setelah nanti selesai pembangunannya itu yang udah perfect bagi saya lah. Jadi pemasangan itu semua dan sekolah dan dokumen izin tinggal suami dan anak saya itu yang paling penting pemirsa. Untuk yang saya bilang tidak bisa saya infokan tadi, untuk kalian boleh tanyakan langsung ke pihak kedutaan ya. Oke, terima kasih banyak ya pemirsa. Petang ini sudah melihat video saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.